Rahim ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Al-Mukarram Wakil Talqin Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Kalimantan Barat yang saya hormati, serta para ikhwan dan akhwat sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi ya Rabbi, serta salawat dan salam kita tujukan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kita masuki acara menakiban pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama mendoakan yang kita tujukan kepada yang pertama guru mursyid kita almarhum Kiai Haji Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin Abah Anom. Semoga almarhum diterima Islam, iman dan ihsannya serta senantiasa ditambah karomah dan barokahnya untuk kepentingan kita semua. Dan mudah-mudahan seluruh amal soleh dan seluruh cita-citanya terus berkembang dan dilanjutkan oleh para murid beliau hingga akhir zaman, seiring dengan ridho Allah yang menaunginya dengan berkah umul kitab Al-Fatihah. Yang kedua juga kita mendoakan kepada para wakil talqin yang sudah mendahulu kita berpulang ke rahmatullah, meninggal dalam kasih sayang Allah serta dalam husnul khatimah dengan berkah umul kitab Al-Fatihah. Yang ketiga juga wabil khusus kepada wakil talqin Kalimantan Barat almarhum Kiai Haji Syekh Abdurrani Mahmud Al-Yamani, Kiai Haji Muhammad Soleh Haji Abdul Muthalib, almarhum Kiai Haji Muhammad Nur Fatah dan Kiai Haji Nur Muhammad Soeharto. Semoga Allah menerima amal dan perjuangan beliau serta mendapat tempat yang seindah-indahnya di sisi Allah dengan berkah umul kitab Al-Fatihah. Yang keempat juga kita mendoakan kepada para wakil talqin Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang masih hidup di mana saja mereka berada. Moga-moga saja selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah umul kitab Al-Fatihah. Yang kelima dan juga tak lupa kepada ibu bapak kita yang telah tiada, semoga Allah menempatkan mereka di tempat yang selayak-layaknya. Begitu pula kepada ikhwan kita yang saat ini dalam keadaan sakit, mudah-mudahan cepat sembuh dengan berkah umul kitab Al-Fatihah. Mudah-mudahan pula Allah selalu memberikan kita kemudahan dalam segala urusan dan kemudahan dalam rezeki, sehat walafiat, dipanjangkan umur, dijauhkan daripada mara bahaya, dan menjadikan anak-anak kita anak yang soleh dan soleha. Moga-moga kita semua mendapat kesuksesan dunia dan akhirat, dan semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita serta meridhoi segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita masuki acara menakiban pada malam hari ini, Sabtu malam Ahad tanggal 5 Muharram 1445 Hijriah,
bertepatan pada tanggal 22 Juli 2023 yang bertempat di Masjid Al-Fajar Pontianak. Dengan susunan acara sebagai berikut: pembacaan kalam ilahi yang insya-Allah akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Arsyad, pembacaan tambih yang insya-Allah akan disampaikan oleh Bapak Haji Syamsil, pembacaan tawassul yang insya-Allah akan dipimpin oleh Bapak Arif, pembacaan manakib mangkobah ke-7 beserta doa yang insyaAllah akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Yusuf Bahari. Pembacaan selawat Bani Hasyim secara berjamaah, khidmat ilmiah yang insyaAllah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Awab Ahmad At-Tamimi. Pembacaan doa, kemudian istirahat. Kepada para petugas yang telah disebutkan namanya tadi untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berurutan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا
ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصحبه الأخيار ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak ila hadrati sayyidina mukarram Mubarak. Al-Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Sayyiduna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang bersemayam di Petapaan Suraya Kejemberan Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid, pria maupun wanita, tua maupun muda, semoga ada dalam kebahagiaan, dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil, dan makmur, zahir maupun batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Tarekat Qadariyah Naqsabandiyah, menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah kedua-duanya tadi,
sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan. Tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap hadirat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara. Insafilah hai murid-murid sekalian, jangan terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan syaitan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat melimiti diri kalau-kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. Pertama, terhadap orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun saling harga menghargai. Kedua, terhadap yang sesama sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan kalau-kalau kita terkena firman-Nya, azabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya, dari dunia sampai akhirat. Badan payah, hati susah. Yang ketiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya, berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira, hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberikan keinsapan dalam menginjak jalan kebajikan. Keempat, terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah serta bermanis budi. Bersikap murah tangan mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang. Karena mereka jadi fakir miskin, itu bukanlah kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam, dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami beri rizki yang ada di darat dan di lautan. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini, bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai, jangan timbul kekecewaan, mengingat surat Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap perintah agama maupun negara. Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan itu terserah agamanya masing-masing, mengingat surat Al-Kafirun ayat 6 yang artinya, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, janganlah terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi jangan sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian,
pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara, yang dahulunya aman, tentram, gemah ripah loh jinawi, namun penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan zahir batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman, jangan sekali-kali timbul persengketaan. Tidak lain tujuannya, budi utama jasmani sempurna, cager bager. Tiada lain amalan kita, tarekat Qadriyah Naksabandiyah, amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan, zahir, batin, yang bertalian dengan jasmani maupun rohani. Yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh perdaya syaitan. Wasiat ini haruslah dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid, agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Pertapaan Suryalaya, 13 Februari 1958. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan, tertanda Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Al-Fatihah. Inna minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untayan mutiara. Jangan benci kepada ulama yang sejaman. Jangan menyalahkan kepada pengajaran orang lain. Jangan memeriksa murid orang lain. Jangan berhenti bekerja meskipun disakiti orang. Harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل البيت الكرام أجمعين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين وكروب والشهداء والصالحين ولكل وأصحاب كل وإلى روح أبينا آدم ومن حواء وما تنزل بينهما إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح ساداتنا وموالنا وإماتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة وقربة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء الراشدين وقراء المخلصين وأهل تفسير المحدثين وسائر السادة الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي وليه مسلم مسلمة من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح أهل سلسلة القادر والنقشبندية وجميع أهل تركيا خصوصا إلى حضرة سلطان أولياء غوث الأعظم قطب العالمين سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله وشري الشيخ أبي قاسم الجنيد البغدادي وشري الشيخ معروف الكرخي وشري الشيخ السقطي وشري الشيخ حبيب العجمي وشري الشيخ حسن بصري وشري الشيخ جعفر صادق وشري الشيخ يوسف الحمداني وشري الشيخ أبي يزيد البسطامي وشري الشيخ شهبهود النقشبندي وحضرة إمام رباني وإلى حضرة شيخنا المكرم أحمد خطيب سنباس ابن عبد الغفار وحضرة الشيخ وسيدنا الشيخ طلحة كليسيف شربون وشري الشيخ عبد الكريم بنتن وحضرة شيخنا المكرم سيد الشيخ عبد الله مبارك بن نور محمد وحضرة شيخنا المكرم سيد الشيخ أحمد صاحب الوفاة تاج العارفين وحضرة شيخنا المكرم وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين هم شون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي ثم إلى أرواح والدينا ووالدكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وكللنا عندك بدعاء الخير شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم الأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمين إلى شمالها ومن كاف إلى كاف من ولد آدم إلى يوم القيامة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهك الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi Allah kamu terlebih ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Dengan asma Allah yang maha pengasih, maha penyayang, puja-puji bagi Allah pembina semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa-masa yang akan datang. Maka ini sekelumit manakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Semoga dengan diperingati dan dibacakan manakib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Jailani, senantiasa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, khususnya para pengamal tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, terutama kepada sahibul hajat, keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu melimpahkan keselamatan dan kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita, dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun di antara manakib Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai berikut. Mangkobah ketujuh, Syekh Abdul Qadir bertemu dengan wali pembimbing Syekh Hamad, wali besar pada zamannya beliau. Selama belajar di Baghdad, karena sedemikian jujur dan murah hati, beliau mesti tabah menderita. Berkat bakat dan kesalehannya, beliau cepat menguasai ilmu pada masa itu. Beliau membuktikan diri sebagai ahli hukum terbesar di masanya. Tetapi kerinduan rohaniyah yang mendalam dalam gelisah ingin mewujudkan diri. Bahkan dalam masa mudanya tenggelam dalam belajar. Beliau gemar mujahadah, yakni penyaksian langsung akan segala kekuasaan dan keadilan Allah melalui mata hatinya. Beliau sering berpuasa dan tidak mau meminta makanan dari seseorang meski harus pergi berhari-hari tanpa makan. Di Baghdad beliau sering menjumpai orang-orang yang berpikir secara rohaniyah dan berintim dengan mereka. Dalam masa pencarian inilah beliau bertemu dengan Syekh Samad, seorang penjual sirup yang merupakan wali besar pada zamannya. Lambat laun wali ini menjadi pembimbing rohani Syekh Abdul Qadir. Syekh Hamad adalah seorang wali yang sangat keras, karenanya diperlakukan sedemikian keras sufi yang sedang tumbuh ini. Namun Jalan Ghaus ini menerima semua ini sebagai koreksi bagi kecacatan rohaninya. Demikianlah mangkobah ketujuh dari manakibnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Semoga dengan keberkahannya kita semua yang ada di dalam majelis manakib ini
mendapatkan rahmat, nikmat, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Juga syafaatnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya karomah guru agung kita Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Jailani selalu mengalir dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ila hadrati Sayyiduna ila hadrati sultanin awliya wa qudwatil asfiya qutbir rabbani wal ghasis samadani asyad Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyyikal mustafa wa bi asma'i walika Abdul Qadir al-Mujtaba tahhir qulubana min kulli wasfi yuba'iduna am musyahadatik wa mahabbatik wa amitna ala sunnati wal jamaah wa syarrih biha sudurana wa yassir biha umurana wa farij biha humumana wa aksif biha همومنا واغفر بها ذنوبنا وقضي بها ديوننا وأصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا واجعلنا بها من المتبعين لشريعة نبيك المتصفين بمحبة المهتدين بهدي وسري وسيرته توفنا بها على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته واحشرنا في زمرته وأتباعه الغر المهجلين وأشيائه السابقين وأصحابه اليمين يا أرحم الراحمين. اللهم أفردنا لما خلقتنا له ولا تشغلنا بما تكلفت لنا به ولا تحرمنا ولا تعذبنا ونستغفرك. اللهم أعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميع المحن وأصلح منا ما ظهر وما بطن ونقي قلوبنا من الحقد والحسد ولا تجعل علينا تباعة لأحد. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك من كل ما تعلم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم نور بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك أبداننا وخلص من الفتن أسرارنا واستغل بالاعتبار أفكارنا وقنا شر وساوس الشيطان وأجرنا منه يا رحمن حتى لا يكون له علينا سلطان. اللهم إنا نسألك الأخذ بأحسن ما تعلم والترك للسيء ما تعلم ونسألك تكفل برزق والزهد في الكفاف والمخرج بالبيان من كل شبهة والفلاح بالصواب في كل هبجة والعدل في الغضب والرضا والتسليم عندك نزول للقضاء والاقتصاد في الفقر والغنى والتواضع في القول والفعل والصدق في الحذر والجاد. اللهم إن لنا ذنوبا فيما بيننا وبين خلقك. اللهم ما كان لك منها فاغفره وما كان منها لخلقك فتحمله عنا واغننا بفضلك إنك واسع المغفرة. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله Rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi
وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Dirahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرضين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال ربنا تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم walau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa sadaqallahul azim. Jamaah ikhwan dan akhwat sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah puji beserta syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah, hidayah dan inayahnya. Malam ini kita dapat melaksanakan amaliyah kita, yakni zikir bersama dan kemudian dirangkaikan dengan manaqiban. Nah, semoga kita senantiasa diberi Allah istiqamah dalam melaksanakan amaliyah. Karena istiqamah ini penting untuk menjadikan amaliyah kita itu harus istiqamah. Ya begitu pesan-pesan guru kita. Semoga kita eksis dalam beramal. Ya amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, panutan kita, kekasih kita, idola kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqamah melaksanakan perintah Allah dan sunnahnya sampai akhir masa. Para jamaah ikhwan akhwat yang saya muliakan, yang pertama ingin saya sampaikan begini. Kadang-kadang setelah salat isya zikir itu kita salaman. Ya, kadang juga tidak saya lakukan lihat keadaan. Kalau waktu terlalu panjang, zikirnya banyak, jamaahnya terlalu ramai, saya mengingat menimbang salaman akan memakan waktu. Biasanya saya inginnya akhir, setelah manaqiban kita salaman. Tapi kadang juga kita tidak mau meninggalkan, karena ini sudah termasuk amaliyah yang rutin dilakukan oleh guru-guru kita. Nah, sekarang kita lakukan kembali melaksanakan sekalipun ramai, kita harus salaman setelah zikir itu.
sambil-sambil membaca doa. Rabbi yassir lana wa la tu'asir alaina. Hai Tuhan, mudahkanlah kami dan jangan dipersulit. Ini kan doa nih, mudah-mudahan semua urusan kita dunia maupun akhirat dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat selanjutnya, Rabbi apa? Yang kedua, Rabbi tamim lana bi khairin a'malana. Ya Allah, sempurnakan bagi kami, jadikanlah kebaikan dalam amal kita. Nah, karena doa itu mahal, apalagi dalam suasana berzikir, malaikat sedang ramainya kumpul di masjid ini, nah alangkah baiknya kita lakukan. Karena doa itu pasti diaminkan oleh malaikat. Nah, untuk itu, kalau dapat jamaah, jangan ada yang duduk, salaman dulu. Ya, sampai selesai. Nah, ya, kita saling mendoakan itu. Karena bagi saya doa tatkala ramainya malaikat, rahmat Allah turun kepada kita, itu peluang untuk dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini majlis zikir. Apa yang terjadi dalam majlis zikir ini? Ya. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, datanglah. Nah, qalu, sahabat berkata, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman surga? Qala, Nabi jawab, "Hilakuz zikri." Lingkaran-lingkaran orang yang berzikir kepada Allah. Nah, tanpa kita sadari, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian, kita ini sedang berada di taman surga. Semoga nanti begitu roh kita diambil Allah, langsung pindah. Pindah tempat tadi itu. Tak mungkinlah Nabi berbohong. Siapa yang tak meyakini ucapan Nabi, berarti imannya cacat. Nah, iman kepada Allah, iman kepada Nabi. Iman kepada Nabi, ucapan Nabi, ya, perbuatan Nabi, itu harus kita yakini. Nah, semoga kita menjadi orang yang yakin. Nah, yakin itu tak ragu. Laisa syak, kata ulama. Tak ada keraguan, berarti yakin namanya. Yang datang dari Nabi, harus kita yakin. Nah, ini adab yang pertama yang saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan nanti akan dilakukan. Kalau kita salaman, jangan duduk. Salaman dulu selesai, baru duduk. Ya, pagi ada ikhwan yang baru, kan tak paham, bisa sampaikan. Biar kita ingat. Yang udah ingat, mudah-mudahan bertambah pemahamannya. Yang kedua, nah, karena kita ini, tarekah kita ini setiap bulan mengadakan manaqiban. Sayang yayasan dibubarkan. Ya. Sebenarnya yayasan itu indah sekali. Bahkan nama yang diberi oleh mursyid kita itu, apa namanya? Yayasan Serba. Jadi sebenarnya serba bakti kita ini. Nah, apa makna serba bakti? Manaqiban ini serba bakti. Ya, maka kita buat kotak amal, kita jalankan. Supaya apa? Tidak memberatkan masjid di mana kita melaksanakan manaqiban. Kalaulah nanti ada kurang-kurang sedikit, ya mau tak mau lah masjid bantu. Tapi jangan berharap seluruhnya kepada masjid. Harapan saya begitu. Terkala kota amal dijalankan, isilah seikhlas sekedarnya. 10.000 lebih pun bagus. Ya, hitung-hitung kita makan satu porsi ada berkahnya. Apalagi yang tak diinfak tak masalah. Kita sudah termasuk bersedekah untuk ikhwan yang lain. Nah, masalah menu, makan, pola sederhana. Ya, ingat pengurus masjid yang lain. Nanti begitu giliran di masjid yang lain, jangan dibimbangkan masalah menu. Ini tolong saya sampaikan nih. Sederhana bagus. Yang penting bisa ngisi perut mengganjal. Pulang tak mikir makan lagi. Yang penting banyak santapan rohani daripada jasmani, itu penting.
insya Allah santapan rohani itu bertambah kenyang gitu. Ya, bertambah kenyang. Kalau yakin tapi. Kalau tak yakin susah juga. Ibnu Arabi berkata, tatkala aku lapar, aku yakini. Ada hadis yang menyatakan, Yasin menurut niat orang yang membaca. Walaupun hadisnya dhaif, aku pakai, kata dia. Nah, kena ada sufi kan. Nah, dicobanya langsung baca Yasin, lagi lapar, dengan izin Allah, kenyang. Kalau yakin. Jadi zikir ini akan mengantarkan kepada yakin. Yakin itu perlu. Walaupun banyak ilmu, tak ada yakin, susah juga. Justru dengan ada ilmu, kita beramal menjadi yakin. Apa hikmah yang kita dapatkan dari manqabah tadi itu? Saya dengar simak tadi itu. Nah, ternyata ada 3. 3 yang dapat saya dengar tadi. Dari manqabah yang dibaca. Manqabah berapa tadi? 7. Yang pertama, perjalanan awal Syekh Abdul Qadir Jalani nuntut ilmu. Berarti belajar. Tolong ikhwan pengamal zikir. Belajarlah. Ilmu itu menjadikan kita akan kuat beramal. Orang yang tanpa ilmu ditalkin zikir, insya Allah setahun bubar. Alias tak muncul lagi. Kenapa? Hanya ngambil zikir talkin. Tapi tanpa ilmu. Adanya ilmu pun kita tak akan goyah. Tatkala orang ngomong macam-macam. Apalagi geleng kepala tu kan. Apa geleng-geleng tu? Kalau tak paham ilmunya kan jadi fitnah tu. Tapi karena kita paham apa makna menggeleng tadi. Dari bawah tarik ke atas, ke kanan, ke kiri, hantam ke hati. Ada makna. Perisai. Allah bilang syaitan datang dari depan, dari belakang, kanan, kiri. La ilaha illallah tu perisai. La ilaha illallah hisni. Man qalahu dakhala hisni. La ilaha illallah tu benteng aku, kata Allah. Siapa yang membaca, dia masuk dalam bentengku. Wa man dakhala hisni amina min adzabik. Siapa yang masuk dalam benteng aku, aman, kata Allah. Aman dari apa? Hiruk pikuk dunia. Cobaan datang insya-Allah bisa kita hadapi. Syaitan datang terbentengi. Depan, belakang, kanan, kiri. Maka tarik la ilaha. Begitu tarik ke atas, depan, belakang sudah ada perisai. Ke kanan untuk serangan dari sebelah kanan. Illallah ke kiri. Benteng daripada serangan sebelah kiri. Tuh ditemukan oleh para ulama. Bukan hanya geleng. Nanti pergi tahlilan, lihat orang geleng-geleng. Karena ikut geleng, itu tak tahu apa dia geleng. Kita paham kenapa kita tarik ke atas, ke kanan, ke kiri. Karena ada ilmu. Dan terus hasil zikir pun dengan ilmu-ilmu terus. Dia akan bersesuaian dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak akan dia pernah bertentangan. Maka saya katakan wajib belajar ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dengar tadi beliau senang bermujahadah. Berarti mengamalkan. Ya, jangan sampai jamaah hanya mengamalkan waktu belajar di rumah tak mengamalkan. Mengamalkan waktu manakib, pulang ke rumah tak mengamalkan. Diperlukan amalan istiqamah. Jadi saya katakan ayat tadi, walau istaqamu ala tariqati, sekiranya mereka istiqamah dalam tariqah, surah Jin itu, la asqainahum ma'an ghadaqa, aku beri, kata Allah, mereka air yang segar. Apa tu? Iman, ketakwaan, kemanisan ibadah. Itulah air yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nur dari Allah masuk ke hati, akan berubah semuanya jadi indah. Ibadah nanti tak terpaksa lagi. Kita akan menikmati ibadah dan semuanya akan menjadi baik. Maka saya dapat pelajaran dari guru kita di Surabaya, Ustaz Ali atau Abah Ali itu. Apa kata beliau? Abah tak senang dengan banyaknya kau talqin. Tapi Abah akan bertanya, sudah berapa tempat yang dilakukan khataman? Itu yang ditanya. Kenapa? Yang menjadikan amal itu khataman. Ya. Maka alhamdulillah di Masjid Al-Fajar malam Jumat. Darul Muttaqin subuh
Subuh Ahad ya? Malam Ahad. Nah, kemudian di Baitur Rahim giliran. Kemudian lagi di mana lagi? Syakirin malam Rabu. Bergiliran dengan Al-Ashraf. Kau dapat nanti lebih banyak lagi tempat khataman. Ya, semakin banyak tempat khataman, insya-Allah keberkahan semakin banyak mengalir. Di situlah kita akan jadi amalan. Bagaimana jadi amalan? Nanti pertemuan akan datang kita bahas. Ya, jenjang zikir itu sampai dekat dengan Allah seperti apa sih? Saya sudah dapat pelajaran dah. Banyak saya dapat pelajaran. Luar biasa. Maka saya puas dengan guru kita di Surabaya itu. Kenapa dia mengalami sudah. Dan saya banyak dapat pelajaran. Nanti kita akan uraikan lebih mendetil lagi. Nah, yang ketiga, ya, dari manqabah tadi itu, Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah sering mengunjungi orang-orang saleh sehingga dia mendapatkan gurunya bernama Syekh Hamad Ad-Dabbas. Ya. Jadi sebenarnya kita ni rekreasi jalan-jalan, utamakan dulu mendatangi orang saleh. Ya, menyebut orang saleh ya dapat rahmah daripada Allah, apalagi mendatangi orang yang saleh. Mana orang yang saleh? Bukan yang namanya saleh. Mudah-mudahan nama saleh jadi orang yang saleh. Orang saleh ini yang disebutkan dalam salat. Itulah teman kita tiga ini. Ya, mana itu? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul. Ini hubungan sama Allah. Hubungan sama Allah tidak akan harmonis kecuali beri salam yang kedua. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Salam kepada Nabi. Karena Nabi dekat dengan Allah. Tapi sekarang zaman ini kita ketemu tak dengan Nabi? Nah, sahabat betul. Langsung mereka dengan Nabi, Nabi dengan Allah. Ini jalurnya. Tapi sekarang kita tidak ketemu dengan Nabi. Bagaimana? Pakai salam yang ketiga. Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Itulah ada hamba yang saleh. Yang mana? Yang luar dalamnya sudah baik. Kalau kita ni maaf boleh jadi luar sudah baik. Dalam? Belum tentu. Tapi hamba Allah yang saleh, yang diucapkan dalam salat, itu redaksi dari Nabi SAW. Tidak sembarangan orang yang saleh. Dan itulah yang dimaksud awliyaullah. Waliullah. Maka kita harus wajib ada guru yang punya derajat waliullah. Maka gurulah yang menyampaikan dengan Nabi. Dan Nabilah yang menyampaikan dengan Allah. Maka belajar perlu sanad. Tarekat ada sanad. Kalau dapat belajar pun ada sanad. Belajar tauhid ada sanad. Makanya kemarin belajar tauhid saya beri sanad. Kenapa? Saya terima dari guru. Guru terima dari gurunya. Terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tak belajar fikih. Kita harus bermadhab. Ada pertanggungjawabannya. Guru saya. Terus sampai guru. Sampai kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i terus ambil dari guru-gurunya. Sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Yang di sini orang sekarang keliru. Dia menganggap tak perlu sanad. Sanad tu mahal. Dalam ilmu tarekat, wajib sanadnya nyambung kepada Nabi SAW. Maka banyak kumpul dengan orang yang saleh. Apa kata Nabi SAW? Nah, kumpul sama orang yang saleh kata Nabi sama dengan kita kumpul dengan orang penjual minyak wangi. Walaupun kau tak membeli kata Nabi, tapi harumnya sudah kau dapatkan. Ayo jamaah yang tak punya minyak wangi, pergi di toko orang jual minyak wangi. Kenapa kau sini? Dah duduk-duduk je. Dia tak tahu ngambil harum wangi. Maka duduk sama orang yang saleh. Harumnya kita dapat. Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi rahimahullah ta'ala. Beliau guru dari Syekh Atullah Sekandari. Pengarang kitab Al-Hikam. Apa kata beliau? Beliau menyatakan. Duduk sama orang yang saleh. Duduk dekat orang yang sudah makrifat kepada Allah, duduk alias bersama waliullah, maka dia mengatakan lebih afdal dari salat sunnah setahun.
Itu dah saya buktikan dah jamaah sekalian. Dah saya buktikan dah. Saya salat sunnah setahun, salat duha setahun saya. Pahala dapat, tapi iman tak meningkat. Tapi duduk dengan orang yang saleh, ucapan dia saja melejit iman. Itu tak didapatkan dalam salat sunnah. Itu kelebihan orang-orang yang dekat dengan Allah SWT. Nanti bingung pula, betul ke Ustaz? Buktikan nanti. Cari orang yang saleh, cari waliullah, duduk bersama dia. Iman kita pasti bertambah. Yang tidak kita dapatkan dalam salat sunnah. Ya. Apalagi sahabat dulu, Masya Allah. Gimana sahabat itu duduk dengan Nabi Muhammad SAW? Ya, kita bayangkan. Ibnu Qayyim Al-Zawji mengatakan, sahabat itu, dia salat 2 rakaat di belakang Nabi SAW, itu lebih afdal, lebih baik dari salat kita seumur hidup, kata dia. Kenapa? Imamnya Rasulullah SAW. Nah sekarang kalau seandainya ada imam orang yang saleh, bagus. Kita berjamaah dengan dia. Kalau dia diterima semuanya, itulah kelebihan berjamaah. Maka banyak kumpul-kumpul dengan orang yang saleh. Jangan kumpul sama orang yang salah. Kalau orang salah itu ada percikannya. Bagaimana kita kumpul dengan orang yang toleh? Toleh itu orang yang salah. Itu kata Nabi seperti kau duduk bersama orang penempah besi. Yang buat parang, buat pisau, tas. Api merah, tas. Itulah dia kita dekat. Walaupun tak kena percikan api, asapnya telah mengganggu. Lambat laun, rusaklah kita ini. Maka dari itu, mudah-mudahan ini jalan. Cari orang-orang yang baik. Apa kata Nabi SAW? Wasbir ala ma yaqulun, yasbir ala ma yaqulun, fahjurhum hajran jamila. Sabarlah terhadap orang-orang yang menghardikmu ya Muhammad. Artinya dia menganggap Nabi itu salah. Sama ke orang sekarang, menganggap kita ini salah. Terlalu berlebihan ketaatannya. Wahjurhum hajran jamila. Hijrahlah dari mereka. Artinya terus kumpul sama orang-orang seperti itu. Ya, maka cari kawan. Kawan yang baik, kawan yang saleh, insya-Allah menambah kita bertambah iman dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang bisa beribadah situasi penuh dengan fitnah tapi dia istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini hadis sahih Muslim. Al-ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya. Siapa yang beribadah di mana godaan begitu besar, penuh dengan fitnah, maka seakan-akan dia hijrah bersama aku, kata Nabi SAW. Ya, jadi zaman akhir ini tolong pilih dan pilihlah cari kawan. Ikut Abdul Qadir Jalani. Dia punya kawan seorang guru-guru yang saleh, para wali Allah. Padahal Hamad Ad-Dabbas itu orangnya keras. Tapi apa yang didapatnya? Pelajaran. Itu singkat cerita itu. Ada lagi kisah yang lain tentang Hamad Ad-Dabbas dengan Syekh Abdul Qadir Jalani dalam kitab Qala'idul Zawahir Manaqib Syekh Abdul Qadir. Situ diceritakan begini. Abdul Qadir ini ditempah dengan keras. Ya, dengan perlakuan yang tak semestinya. Sampai murid-murid yang lain menghardik Abdul Qadir Jalani. Ya Abdul Qadir, kata teman-temannya, udahlah kau keluar saja dari ribut ini, dari perguruan ini. Guru sudah tak senang dengan kau. Sedikit pun tak belanja. Tak belanja dia. Setiap guru ngomong kasar kepada dia. Bahkan berbau memaki kepadanya. Dia tak goyah. Ya, dia tak goyah. Sampai pernah pada waktu malam, lewat di sebuah sungai, ada jembatan. Ya. Itu Abdul Qadir di atas, ditolak sama gurunya. Daf! Jatuh ke sungai. Musim dingin pula. Musim dingin. Itu murid yang lain mengatakan, masih kau bertahan? Udahlah, besok pagi kemas barangmu, keluarlah sudah. Guru sangat membenci kepada engkau. Kau tak pantas di sini. Begitulah kata murid-murid yang lain. Besok pagi apa yang terjadi setelah salat subuh? Hamad Ad-Dabbas berkata, hai murid-muridku sekalian, ini Abdul Qadir, sini duduk. Duduk.
aku kasar kepadanya dan tak aku lakukan kepada kalian. Kenapa? Aku melihat dia akan menjadi orang besar. Perlakuanku kepadanya tidak menyebabkan dia goyah. Dia seperti pohon yang besar, daunnya banyak, akarnya menghujam ke dalam tanah. Dan aku melihat ada tanda-tanda kebesarannya, dan nanti suatu saat dia akan berkata, para wali Allah pada masa itu akan berada di bawah telapak kakiku, kata dia. Gitu apa? Jadi kalau kita belajar sama guru, yang gurunya keras tegas, tak masalah. Itu penempahan. Ini cari guru yang indah-indah ya, yang lemah lembut. Kapan tegasnya itu? Apalagi anak sekolah sekarang ini. Kalau guru mukul anaknya, ada orang tua datang. Ya, nggak kayak dulu, ingat nggak dulu kita belajar ngaji itu? Oh, habis badan ini kena rotan. Anak sekarang belajar, Masya Allah. Cobalah rotan anaknya. Dari mulai maknya nenek pun datang. Benar. Nah, tapi dulu penempahan ilmu tasawuf, Masya Allah. Si murid tak beranjak. Ya, tak beranjak. Itulah kelebihannya. Kenapa? Khidmah dengan guru. Banyak hikmah yang terjadi. Makanya saya menganggap guru itu keras ada hikmahnya. Untuk memupuk hati kita. Mudah-mudahan kita sabar. Disitulah pelajarannya. Disitulah pelajarannya. Baik jamaah sekalian. Itu saja yang dapat saya dapat hikmahnya. Ilmu. Yang kedua mujahadah beramal. Jangan kendor. Dan yang ketiga kumpul dengan orang yang saleh. Ini sebenarnya 3 macam ini sudah menopang kita untuk memperbaiki diri kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang pindah tahun ya, 1444 Hijriah masuk 1445 Hijriah. Apa hikmahnya? Harus lebih baiklah tahun ini daripada tahun lalu. Karena perubahan tahun itu makna hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dulu hijrahnya itu fisik, tapi sekarang tak berlaku lagi. Nabi menyatakan la hijratal ba'dal fatah. Tak ada lagi hijrah setelah kembali ke kota Makkah. Tak ada lagi. Yang ada apa? Al jihad wan niyah. Jihad dengan niat yang baik. Itulah kita hijrah sekarang ini. Bagaimana hijrahnya? 3 tahap. Ya, 3 tahap. Yang pertama, al-intiqal min watanil ma'siyah ila watanit ta'ah. Berpindah dari negeri maksiat menuju kepada negeri taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak tobat, salat tobat. Ingat, ini tarekat diajar guru. Dia bilang suruh banyak salat taubat. Oh, saya tak buat dosa Pak Ustaz. Ya, dosa besar, dosa kecil. Gimana? Itu harus kita istighfarkan juga. Makanya zikir tarekat itu harus salat taubat 2 rakaat. Terserah antara maghrib dengan isya boleh. Sebelum salat tahajud pun boleh. Yang penting hari-hari minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sudah rapi, sudah bagus tobat, masuk hijrah yang kedua. Al-intiqalu min watanil ghaflah ila watanil yaqzah. Berpindah dari negeri lalai menjadi ingat kepada Allah, sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa alatnya? Apa alatnya? Zikir, Pak. Lalai ingat. Ingat apa? Zikir kepada Allah. Zikir ni mudah, murah, meriah. Paling cepat untuk membersihkan hati. Kalau kita ambil dari bibit unggul, dari mursyid kita. InsyaAllah. Mudah-mudahan jamaah, ini bibit sudah ditanam, tinggal kita menyemainya. Bagaimana menyemainya? Amalkan. Banyak-banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dapatkan? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, zikir itu menenangkan tenang hati, inilah yang kita cari. Orang banyak duit, malam tak bisa tidur. Gimana? Gimana tak tenang itu? Ternyata kata Nabi SAW, laisal ghina min kasatil arad, innal ghina ghina nafas. Kaya itu kata Nabi, bukanlah kau banyak mengumpulkan harta benda. Tidak, kata Nabi. Kaya itu kaya diri, hatimu bersama Allah. Itulah kaya yang sebenarnya. Orang dapat duit bapak ibu merasa cukup, kaya nak tu? Kaya nak? Saya ulangi, orang dapat duit merasa cukup berarti kaya. Orang dapat duit banyak tapi merasa kurang. Hati-hati itu. Itu namanya istidraj. Allah beri tambah jauh, Allah beri tambah jauh. Kenapa? Semakin banyak semakin kurang. La yakfi illa biturab. Tidak ada yang mencukupkannya kata Nabi orang seperti ini
kecuali tanah. 2 kali 1 masuk ke dalam, selesai. Ya, jangan sampai kita seperti itu. Ya, wa iyadzubillah. Nah, kalau tahap kedua ini sudah berhasil, hijrah masuk tahap yang terakhir. Yang mana tuh? Nah, al-intiqal min watanil asbah ila watanil arwah. Perpindahan dari alam tubuh pindah ke alam roh. Masya Allah. Ibadah tak lagi dengan tubuh, tapi sudah sampai kepada roh. Kalau roh Bapak Ibu tak kepingin maksiat lagi dah. Kepinginnya berbuat baik saja. Kenapa? Inilah orang-orang yang dipanggil oleh Allah. Mana panggilannya? Orang banyak salah paham. Disangka ini ayat untuk orang mati. Padahal untuk orang hidup. Surah Al-Fajr terakhir. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Hai jiwa yang tenang mutmainnah, kembalilah kepada Tuhanmu. Udah kembali sebelum meninggal, udah kembali hatinya kepada Allah. Ya. Radiyatan mardiyah, rida dan ridai. Fadkhuli fi, baru masuk jadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Selama ini ngaku-ngaku aku hamba Allah, tapi jiwa masih gelisah. Tapi jiwa yang tenang di mana hati nyambung dengan Allah. Buah apa tuh? Zikir kepada Allah. Banyak-banyak ucapkan la ilaha illallah dan sama zikir khafi di dalam. Ya, semoga semua istiqamah. Semoga kita didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berkah guru-guru kita, silsilah tariqah Qadir Naqsyabandiyah dan berkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkah Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma lakal hamdu syukra, Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla ya katsiran nawal ya hasan fi'li qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل بطاعتك إنك ذو الفضل العظيم. اللهم ya Allah, bagimu pujian. Allahumma ya Allah, bagi segala nikmat-Mu yang Kau berikan kepada kami ya Rabb. Allahumma ya Allah, Kau menciptakan makhluk tanpa contoh. Allahumma ya Allah, maka pujian hanya Kau yang menyandang ya Allah pada setiap keadaan. Tolonglah kami ya Allah, agar kami ingat kepadamu. Tolonglah kami ya Allah, agar hati kami senantiasa kembali kepadamu. Tolonglah kami ya Allah, agar roh kami rindu kembali kepadamu. Tolonglah kami ya Allah, agar rahasia hati kami bisa merasakan kedekatan denganmu. Allahumma ya Allah, tolonglah kami agar kami bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepada kami. Nikmat Islam ya Rabb, Kau berikan kami untuk ibadah tubuh kami senantiasa sujud kepadamu. Dengan nikmat Islam ya Allah, Kau mudahkan lisan kami berzikir kepadamu. Dan dengan nikmat iman ya Allah, Kau mantapkan istiqamah hati kami tetap eksis beriman kepada Engkau ya Allah. Mudah-mudahan kami tetap beriman sampai kami berjumpa dengan Kau ya Rabb. Allahumma ya Allah, dengan nikmat ihsan Kau jadikan kami sadar ya Allah bahwa Engkau ada bersama kami. Kau melihat kami ya Allah, Kau menatap kami ya Rabb. Kau bersama kami dimanapun kami berada. Bukakan mata hati kami ya Allah, sehingga kami takut maksiat kepadamu. Kami takut melanggar hukum-hukum-Mu ya Allah. Karena buah hati zikir kami kena takut kepadamu ya Rahman Rahimin. Allahumma ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang saleh dan salihah, ikutan orang yang bertakwa, penyejuk mata hati kami dan penyejuk mata hati Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, jadikan kami istiqamah dalam ibadah, istiqamahkan kami dalam berzikir kepadamu, dan jadikan kami ya Allah senantiasa ingat kepadamu sampai roh kami berpisah dengan jasad kami. Matikan kami dengan husnul khatimah, matikan kami dalam ibadah, matikan kami dalam mengucapkan la ilaha illallah. Allahumma ya Allah, matikan kami, hidupkan kami dengan kalimat ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا حليم يا جبار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. صلاة الله سلام